Aku ingat banget lagi ini kolam touch pool ini. Dulu tuh ini semi-semi terbengkalai gitu loh guys, aku lihat ya. Tapi sekarang sudah di-upgrade sedemikian rupa sampai sebagus ini. Wah, keren banget. Aduh, pengen pelihara nih kayak gini tuh dapat dari mana ya guys yang kayak gini ya? Apa kita seser aja dari sini ya? Jangan dong. Nah, ini ada perbedaan lagi nih. Kalau tadi ikan buntal alpukat, kalau ini ikan buntal Palembang. Kalau yang tadi renangnya cepet, kalau yang ini bergerak pun males gitu guys. Seriusan guys. Ada belut listrik juga sekarang di sini. Ini belut listrik guys. Seingat aku ini kerjaan algae akuatik deh guys ya. Serius. Ini apa lagi nih? Ikan cupang lagi di sini guys, jangan-jangan ya. Ikan cupangnya akuariumnya proper banget nih. Gila guys, black water ya akuariumnya guys. Ikan cupang alam ya. Ini akuarium Nusantara udah cakep ini guys. Dulu tuh semi-semi bisa dibilang semi-semi tidak terlalu terperhatikan ya akuarium Nusantara ini ya. Kalau sekarang tuh sudah dibongkar semua guys, set diganti jadi akuarium yang keren ini guys. Gila, ini pakai kayak semacam black water guys ya. Ada juga 5 fakta penting tentang ekosistem di Indonesia ya. Ada Danau Toba, ada macam-macam guys ya. Keren banget. Dan ini sepertinya adalah bentukan dari ikan-ikan hias yang ada di Indonesia. Ini dia guys, ikan-ikannya ya. Tuh. Ini warna kuningnya kayaknya dari tanin ya. Dan juga ada beberapa ikan-ikan lagi. Ini ikan apa nih guys? Ini mirip sama ikan vampir ya, secara sekilas guys ya. Tapi dia sepertinya bukan ikan vampir. Serupa tapi tak sama guys. Wah, kehebatan ekosistem di Indonesia. Ada beberapa informasi juga. Ada ikan emas guys, bener-bener ya. Akuarium sebagus ini ada ikan emas konsumsi ya guys. Karena ikannya dari Indonesia mungkin ya. Nah ini juga ada beberapa bala shark juga. Ikan-ikan dari Indonesia juga berarti ya. Jadi mereka tuh kayak seakan-akan nyambung, padahal nggak nyambung guys. Dia punya masing-masing kayak akuarium gitu ya, bukan akuarium yang disambung langsung semua gitu guys. Nah ini juga masih ada lagi nih, keren banget guys dibikin seperti ini. Teman-teman bisa lihat dari sini nih paling nih, dan nggak begitu silau ya. Ih, ini ikan cupangnya guys, ini cupang alam ini. Apakah ini beta mulyadi guys? Beta apa nih? Ada namanya nggak? Apakah ini beta mulyadi? Keren ya, ikan cupangnya kayak gini, cupang alam guys. Aduh, pengen pelihara nih kayak gini tuh dapat dari mana ya guys yang kayak gini ya? Apa kita seser aja dari sini ya? Jangan dong. Keren. Nah, ini juga ada tempat ikan pari black diamond yang tadi aku omongin, ternyata ada juga di sini ya guys. Ini ikan pari sultan ini ya. Yang lebih mahal tuh yang SWC gitu loh. Itu tuh di bagian putih-putihnya tuh lebih gede ya bulat-bulatnya guys. Wah, itu lebih ngeri lagi harganya ya, mahal melintang guys, mahal sekali guys. Wah, kita masuk ke ikan buntal alpukat. Ini ikan buntal alpukat guys. Ya Allah, bener-bener ya lucu banget ini ikan buntal ya guys ya, imut sekali. Ya ampun guys, emang bener kayak alpukat sih dia. Berenangnya tuh cepet banget deh, si bagian siripnya tuh gerak-gerak terus guys. Ini karena ada arus sepertinya dia jadi gerak-gerak terus. Ini kalau kita tangan kayak gitu tuh, ini aku nggak masuk ya tangannya ya, cuma kayak ada di atas aja tuh. Mereka sudah serasa kayak mau dikasih makan guys. Berarti dia nggak takut sama manusia ya. Ini kayaknya ukurannya nggak begitu gede kayaknya guys ya dia ya. Ukurannya nggak akan begitu gede. Yang aku notice dari dia ternyata ikan buntal avocado ini atau ikan buka alpukat ini tuh dia tuh berenangnya lebih cepat ya dibandingkan ikan buntal lainnya guys. Karena ada tulisannya sih di sini tuh ya, berenang lebih cepat kata dia ya guys. Dan memang iya, berenangnya cepat sekali itu. Soalnya ikan buntal itu terkenal dengan cara berenangnya itu yang lumayan lambat kayak helikopter guys. Sedangkan ikan buntal alpukat ini dia bener-bener cepat sekali ya guys. Nah ini ada perbedaan lagi nih. Kalau tadi ikan buntal alpukat, kalau ini ikan buntal Palembang. Kalau yang tadi renangnya cepet, kalau yang ini bergerak pun males gitu guys. Bergerak aja juga males guys. Saking santuy gitu guys. Ini bener-bener sulit sekali untuk digerakkan guys ya. Karena memang dia tuh sejenis ikan buntal yang males ya. Wah, itu ada yang menggembung tuh di belakang. Dia menggembung tapi males guys ya di belakang ya. Lucu ya, sangat kocak guys ya. Ini dia pasif banget. Jadi tipe-tipe ikan yang kalau misalnya ada mangsa tuh dia kayak bakal nyerang atau makan kalau misalnya mangsa tersebut deket guys. Nah, kalau ini salah satu ikan kesukaan aku juga nih. Ini kan rainbow ya guys ya, ada yang bosmani. Pokoknya macam-macam lah ya. Ini ada rainbow sushi, ada rainbow ayam maru, ada ikan rainbow merah, pelangi mungil, ada ikan bosmani guys. Dan mereka bersatu padu bersama-sama di sini. Sangat cantik guys. Dan perbedaannya tuh aku juga nggak begitu bisa ngebedain sih ya. Cuman aku bisa ngebedain yang bosmani aja. Setahu aku bosmani itu yang gede tuh, yang itu belakang sana. Nah itu bosmani tuh. Nah itu bosmani kayaknya guys. Ini ekornya oranye ya. Tapi rata-rata semua juga ekornya sama guys ya, warna oranye. Atau yang ini apa nih? Nggak begitu paham sih aku guys. Buat teman-teman pecinta rainbow ya bisa langsung aja tulis di kolom komentar perbedaannya apa.
apa guys ya. Gila sih guys, proper banget ya. Ini untuk akuarium segede ini ya. Yang bahkan kalau mungkin aku ada akuarium segede ini sih aku naruhinnya mungkin arapaima mungkin gede soalnya kan. Oleh karena apa di sini cuma ikan rainbow yang dia itu adalah ikan aquascape. Saking propernya tempat ini nih guys. Gila keren banget. Ini apaan lagi nih? Ikan karbo Papua guys ya. Arwana Papua juga ada nih, arwana jardini di sini ada. Ikan karbo Papua. Wah, ini dia guys. Sang Raja Irian ya guys ya. Kalau arwana super red itu dari Kalimantan guys. Nah, ini arwana dari Irian tuh kita punya arwana jardini dan ini tuh memang bener-bener keren banget. Dia tuh badannya seperti batik guys. Cuman ini juga akuariumnya nggak begitu jernih ya, maksudnya nggak sejernih yang lain. Jadi kita juga ngeliatnya kalau dia di belakang sana nggak terlalu kelihatan. Pokoknya di sini ada ikan-ikan dari Papua ya guys. Kita lanjutkan ke sini. Nah ini, punya Australian lungfish. Serius, taman ini punya Australian lungfish. Gila, ini kan mahal banget tau. Gila, ini kan mahal banget tau guys, ratusan juta sumpah dah. Kalau teman-teman mau adopsi ini kan puluhan sampai ratusan juta setahu gue ya guys. Ikan yang cuma seperti ini. Kan tadi makan African lungfish ya yang ada di depan ya. Kalau ini tuh Australian lungfish atau Queensland lungfish kalau nggak salah ya namanya guys. Nah ini adalah salah satu lungfish yang agak langka setahu gue ya. Ada beberapa yang jual tapi harganya tuh puluhan sampai ratusan juta guys setahu gue ya. Apa ratusan apa puluhan ya, aku takut terlalu lebay sih ya. Cuman ini memang ikan yang bener-bener jarang banget ya. Apalagi Australia ya. Kalau teman-teman tahu Australia itu tuh adalah negara yang bener-bener susah banget untuk mengeluarkan hewan-hewan endemik. Dia tuh susah banget guys, jarang banget bisa keluar gitu. Makanya kalau misalnya bisa didapetin pasti ini mahal sekali ini ya guys, karena proper banget juga tempatnya. Terus dia juga bisa gede guys, gede banget ya ini ya. Nah ini ada beberapa ikan bulan-bulannya. Kalau ini murah di pasar juga banyak kayak gini guys ya. Bahkan mungkin juga beberapa ada yang dikonsumsi. Ini sejenis ikan payau yang sebenarnya di air tawar tuh dia bisa beradaptasi dan bisa hidup di air tawar seperti ini guys, kayak gitu ya. Nah di bawah sini juga ada ikan baung ya, baung Papua ya guys. Baung Papua, terus juga ada ikan kakap putih juga di sini, ada ikan tandan juga ya. Cuman aku nggak tahu nih ikan tandannya lagi ngumpet sepertinya guys, kayak gitu. Apalagi nih ikan apogan ya, apogon, sama ikan boboso guys, boboso butis ya. Tapi yang namanya boboso mah suka ngumpet jadi nggak kelihatan lah, nggak begitu jelas. Kalau ini juga ada ikan yang aneh juga nih, ikan Phenacosteus. Udah keren-keren ya Phenacosteus, sikat guys ya belakangnya ya, sikat mas. Ikannya mana lagi ya? Bisa lihat nggak, Li? Nah guys, aku perhatiin dulu ya. Ini ikannya kayaknya jarang-jarang banget nih guys. Wah, aku aja nggak tahu ada ikan jenis kayak gini ya guys ya di dunia ya. Kalau dari fotonya sih aneh ya. Nih, teman-teman bisa lihat fotonya. Ini dia fotonya ya guys ya. Ternyata dia dari Kalimantan cuy. Tapi bentukannya aja udah aneh banget ini ya. Wow, aku nggak tahu guys. Aku nggak tahu itu ikan di mana. Kalau di sini nih ada lagi nih. Ada lagi nih guys ya. Ini ada apa nih? Ikan lele kaca bergaris. Oh itu. Kalau ini mah suka aku temuin nih. Aku suka menemukan ikan-ikan ini di toko-toko ikan guys ya. Ikan lele bergaris, ikan kaca ya, ikan lele kaca ya. Sama ada glass perch juga nih. Jadi ini ternyata ikan-ikan yang badannya itu transparan guys. Ikan-ikan kaca ada semua di sini ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi guys. Wah ini mah kok baru banget ya. Oh sumpah dong guys, bagus banget demi guys ya. Sumpah ya dulu. Aduh, gila. Aku ingat banget lagi nih kolam touch pool ini. Dulu tuh ini semi-semi terbengkalai gitu guys, aku lihat ya. Tapi sekarang sudah di-upgrade sedemikian rupa sampai sebagus ini. Wah, keren banget. Keren banget, ini perubahan yang sangat amat masif dilakukan ya oleh dunia air tawar yang selalu berinovasi dan merubah konsep terus guys ya. Gila guys, keren banget. Ini udah kayak, wah kok bisa kayak gini ya? Perubahannya signifikan banget loh. Hah? Sekarang tuh ada belut listrik juga di sini. Seriusan guys? Ada belut listrik juga sekarang di sini. Ini belut listrik guys. Waduh. Gila, ada belut listrik loh di sini guys. Wow, gila sih guys. Ngeri banget ya. Aku baru tahu ternyata di dunia air tawar sekarang ada belut listrik. Karena dulu tuh di sini juga ada akuarium bulat yang semi-semi kayak tidak terlalu terperhatikan guys ya. Nggak nyetrum guys. Oh, nggak nyetrum, bohong guys. Tapi kalau misalnya dia sedang mengeluarkan setrumnya, kayaknya emang nyetrum ya. Kalau kita pelihara ini kayak, tolong bersihin kaca. Wah, kacau udah. Ngeri udah guys ya. Ini soalnya emang bener-bener buaya pun sampai terpingsang-pingsang ya guys ya. Disetrum sama belut listrik ini ya. Akuariumnya bagus banget, gila guys, keren banget.
Ini ada beberapa fakta unik katanya guys ya di sini. Belut listrik makhluk penghasil listrik dari sungai Amazon. Betul. Listriknya bisa sampai 600 volt guys ya, dan punya 3 organ listrik khusus guys. Listrik ini berguna untuk mendeteksi mangsa dengan listrik lemahnya, dan kalau malam-malam dia tuh aktif berburu, dan juga dia tuh memang punya sensor dari listriknya itu guys. Jadi walaupun gelap-gelap dia keluar ya untuk berburu, tapi dia tuh bisa kayak istilah itu bergerak karena sensornya itu ya. Belut listrik tapi bukan belut katanya guys. Karena ya, belut listrik ini tuh bukan belut sejati tapi lebih ke ikan pisau. Jadi sebenarnya dia tuh lebih dekat ke aba-aba knifefish yang tadi guys, ikan pisau. Kalau nggak black ghost itu lebih dekat ternyata sama si belut listrik ini. Bernafasnya juga dia langsung dari permukaan air, dan dia menggunakan serangan listrik ganda saat berburu. Jadi pas berburu dia juga menggunakan listriknya itu untuk melumpuhkan mangsanya guys ya. Belut listrik muda tuh hanya menghasilkan listrik lemah guys ya. Gangannya itu nggak tinggi guys. Tapi seiring dia bertumbuh, seiring dia berkembang, listrik yang bisa dihasilkan dari tubuh itu semakin gede dan bisa sampai 600 volt nantinya ya. Wow, kita coba buat lihat lagi ya guys sini ya. Di sini juga ternyata ada beberapa ikan yang belum aku review guys. Ini ada baung jaksa, ada di dalam sana. Baung jaksa ya guys ya. Dia sejenis ikan yang sangat amat agresif guys, kayak gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Wah, ini ternyata ada lele gonch. Ini lele gonch ini kayak sejenis bagarius ya. Ini bagarius bukan sih? Ini bagarius guys. Dari India ya. Di Indianya tuh dia makan mayat tahu. Misalnya ada mayat yang dicemplungkan ya ke sungai, dia makan guys. Dan ini ada cana maru juga di sini ya. Cana maru. Set, keren ya, ada cana maru. Selanjutnya ada apa lagi nih? Gila guys. Ini ada simulasi air deras ya. Wow, simulasi air deras. Jadi dibikinnya tuh seperti ini. Ada ikannya nggak ya? Kayaknya nggak ada ikannya deh guys. Dan kalau di sini ada golden banded goby, ikan-ikan kecil kayak gini ya. Gila. Keren guys. Kita coba lanjutkan lagi. Di sini ada wader pari guys. Kalau wader pari mah ikan yang sering kita nemuin di sawah-sawah ya. Ikan sawah aja dibikin seproper ini tempatnya. Cakep guys. Kissing gurame ada nih, kissing gurame, ikan kesayangan kita semua ya guys ya. Ikan cium-cium. Dan di sini ada gurame soang ya. Gurame soang mah gurame yang suka kita konsumsi setauku ya. Ternyata juga ada baung Jawa di sini guys ya. Baung Jawa. Kayaknya kita pelihara deh baung Jawa ya. Nggak tahu sih yang kita punya tuh baung apa sih. Tapi bohong guys, baung Jawa ternyata dari Sumatera, Kalimantan dan Jawa juga ya. Ternyata nggak cuma dari Jawa guys ya. Ini kayaknya aku pelihara di rumah baung Jawa ya. Hah, bentar. Ikan kodok air payau. Serius, ternyata ikan kodok punya air tawar juga guys. Air payau juga ada. Sama belut air tawar, snack. Oh, serius. Wah, susah nyarinya guys. Apalagi tempatnya kayak gini ya. Sebagus ini tempatnya ya. Nyaru udah kagak kelihatan. Mau gimana guys kita ngeliat ikan-ikan begitu? Susah. Nggak bisa dilihat guys, susah ya. Teman-teman yang niat bisa langsung aja cari di situ. Kalau aku mendingan lihat ikan yang lain aja guys. Kalau ini tuh tempat memang dari dulu kayaknya nggak diubah memang seperti ini ya. Dan ini bagus-bagus aja sih kalau menurut gue ya guys ya. Ini ada ikan perlelean, ini juga perlelean nih mas ini ya. Hah, bukan guys. Oh, ini belut albino yang dulunya itu ditaruh di akuarium yang khusus gitu. Akuariumnya kotak guys seingatku ya. Sekarang belutnya ditaruh di tempat seperti ini guys. Wow, keren ya. Keren banget guys. Gila belut ya. Belut albino guys. Kalau kita pelihara belut mah ya pada umumnya tuh biasanya tuh gampang mati guys. Aku pernah pelihara belut harus emang ada lumpurnya. Kalau ini kan belut emang dari awalnya diciptakan untuk dipelihara. Jadi ditaruh di air seperti ini bisa hidup dengan baik. Kalau belut sawah apalagi hasil mancing, teman-teman pelihara kayak gitu nggak lama umurnya guys ya. Meninggalnya cepat sekali guys. Nah, di sini juga ada beberapa ikan-ikan predator guys ya. Sini. Dan teman-teman jangan duduk di tempat ini ya. Ini nggak boleh didudukin ya guys ya. Teman-teman bisa perhatiin sih ada arwana super red. Terusnya juga ada ikan tawas, ada ikan dats juga di situ guys ya. Ada ikan baung pisang dan ikan lain-lainnya guys. Di sini juga ada salamander perut api. Wow, Oriental Fire Belly Newt. Tapi salamander seperti ini kita nyarinya agak susah. Apalagi di akuarium yang seperti ini guys. Ini akuarium yang paling susah deh. Kalau nyari apa-apa di akuarium ini susah. Karena ini akuarium bener-bener sangat alamiah ya guys ya. Sampai-sampai hewan-hewan di dalamnya juga dia bener-bener suka kabur-kaburan dan suka ngumpet-ngumpet. Kalau ini adalah ikan toman guys. Ikan toman giant snakehead. Tapi sama toman di rumah kita mah kayaknya lebih gede toman di rumah kita ya guys ya. Ini ikan dari daerah Sumatera dan juga Kalimantan dan juga Jawa juga ya. Banyak juga di Jawa ya guys ya. Entah memang asli Jawa sana atau memang dia kabur dari Kalimantan ya dibawa ya guys ke Jawa. Aku juga kurang paham. Yang pasti di beberapa waduk bahkan di rumahku kan ada danau tuh. Danaunya tuh banyak ikan tomannya sebenarnya kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa ikan-ikan lainnya juga. Ada ikan seluang serigunting sama rasbora harlequin ya guys ya. Harlequin ya. Harlequin ya. Biasanya itu dipanggilnya harlequin guys. Kayak gitu. Oke, ini juga ada ikan tetra sama rasbora. Sip, dan ini ada simulasi. Apaan ini ya? Ini sawah ya.
bercocok tanam di sini guys, bener-bener ada sawah juga. Terus ada ikan seluang di sini ya, ikan seluang. Ikan seluang ini kayaknya mirip-mirip sama yang ini deh, yang tadi glass catfish itu deh guys. Sama-sama ikan yang bisa dibilang dia itu tuh transparan ya. Tuh. Sip ya, kita langsung aja ke sini lagi guys. Kita lihat lagi di sini ada beberapa lagi ketang-ketang ya, ikan spotted scat ya di sini ya. Spotted scat, dan di sini juga ada ikan arwana beserta akuariumnya guys, arwana spread ya. Ada ikan gurame padang juga ya guys ya. Sebenarnya tuh gurame padang teh bener dari Padang nggak sih? Memang bener sih guys, gurame padang memang dari Padang ya. Kalau kita lihat di sini di infografinya tuh memang ada di Sumatera Barat, dan Sumatera Barat tuh Padang kan salah satunya. Kayak gitu guys. Ini dia gurame padangnya ya. Wow. Ini yang dulu galak deh kayaknya. Wah, udah gak galak kalau misalnya udah bersama begini, Pak. Dulu tuh salah satu ikan gurame padang yang ada di sini tuh bikin aku jadi pengen pelihara ikan gurame. Kayak gitu, guys. Wah. Ini ya. Wah, ini tempatnya baru. Oh, ini pintu yang tadi masuk ya. Tadi kita lewat sana. Oh, bener muter gitu ya. Oh, begitu. Selesai di sini ya? Ah, aku mah gak mau pulang kan. Ntar aja lah, guys. Kita mau bentar dulu guys, kita mau lihat dulu. Gila, ini makin keren lagi. Aku kira kemarin sudah sempurna guys. Gila, makin sempurna cuy. Gila banget guys, ini keren banget ya. Keren sekali nih. Gak mau pulang. Saya tidak mau pulang. Ya, ikan masher ya guys, masher di sini ya. Dan di sini juga ada masher lagi guys. Wah, sejujurnya memang melelahkan ya. Tapi seru guys ya di sini tuh ya. Kita naik ke sini guys. Ini nyambungnya tuh kalau dulu mah ke lantai 2 gitu. Masih ada ikan Kak di sana? Oh, itu ya yang arapaima tulang itu ya. Kita coba lihat ya guys. Arapaima yang sudah di articulating skeleton ya. Oh guys, pintunya otomatis kah? Wah guys. Oh iya, ini dia. Ini arapaima yang sudah di articulating skeleton ya. Wah, keren banget ya. Ini mah kayaknya dikasih suatu lapisan lagi deh, yang bikin dia itu jadi mengkilap guys. Dan ternyata tulangan dari arapaima itu seperti itu ya. Nggak cuman kayak gitu, tapi dia tuh ada sedikit tulang-tulangan yang kayak ke arah atas gitu guys. Luar biasa ya. Sebelah sana ada Kak. Ini apa nih? Laut, pesisir, muara, pasang surut, air, tawar hilir, air sungai, anak sungai, danau, air terjun. Ini ada pelayanan ya, oke. Oh, setahu aku ini kerjaan algi deh. Seingat aku ini kerjaan algi akuatik deh guys ya. Serius. Ini ada ikan aligator yang ukurannya tuh nggak ngotak ya guys, gede banget. Oh iya, ini kerjaannya algi akuatik guys. Pernah cerita ya temanku, kalau dia lagi ngerjain pertulang-tulangan di taman mini, dan ini adalah hasilnya guys. Ada Northern Pike di sini. Soalnya tulisannya juga dia banget sih. Aku juga kan di rumah begini tulisannya ya. Ada sidat ya guys, ini ada sidat di atas ya. Sidat marmot rata guys. Ada Palmas LD Cherry di sini. Ada Red Belly Piranha juga. Ada Super Red Arwana juga. Ada Oxydorus niger. Terus juga ada Masher Tor guys ini ya. Terus di sini ada Tiger Dutch, Belida Bangkok seperti ini. Silver Arwana seperti ini. Di bawah sini juga ada ikan Oscar. Ada Black Diamond Stingray, bentukan tulangnya aneh banget. Sampai-sampai aku tidak nyangka seperti itu bentukan tulangnya. Ada Sturgeon juga di sini ya guys. Ini juga bentukan tulangnya juga agak aneh. Banyak kopongnya. Ada ikan Wallfish, Goliath Tigerfish. Terus di sini ada ikan aligator yang kulitnya saking kerasnya itu sampai kulit-kulitnya yang di display. Di bawah sini ada gurame kaloe atau gurame kaloe itu kayaknya gurame Sabah ya guys ya. Di sini ada Payara armatus dan ada Chana auranti guys. Seperti ini ya. Oke, wah ini dari atas kayak gini ya. Ini sepertinya mau tutup ya. Tutup jam 3 ya guys ya. Jadi kita mau sudah saja ya kalau kayak gitu. Terima kasih. Kak, thank you banget ya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini ya. Jangan lupa buat ikuti dunia air tawar karena semakin keren lagi di sini guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.